kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget, luar biasa. Jadi berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Berita ini adalah aib bagi warga Konoha. Berita ini akan ditutupi karena dianggap sesuatu aib gitu ya. Jadi di Konoha itu ya kita menghindari yang namanya aib kalau seiman gitu ya. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Berita ini akan disebut berita hoax karena apa? Karena berita ini tidak sesuai dengan keinginan warga Konoha. Karena berita ini tidak sesuai dengan yang dipercaya oleh warga Konoha. Apa itu beritanya? Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial, terutama di TikTok. Ada seorang wanita yang bercadar berantem dengan seorang pria yang mereka perebutkan atau yang mereka ributkan itu adalah tentang donasi guys. Wow, luar biasa. Bukan semacam donasi biasa. Permasalahannya di situ guys. Ternyata donasi yang dimaksud itu adalah donasi terhadap orang-orang Palestina atau donasi terhadap gajah. Jadi menurut keyakinan saya, yang mereka pertengkarkan itu adalah seputar donasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah karena donasinya ditilep gitu? Apakah karena donasinya sudah dimasukkan ke kantong gitu? Apakah karena donasinya itu penipuan gitu? Apakah karena donasinya itu nggak nyampe gitu? Apakah karena mereka berebutan donasi gitu? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada keributan-keributan seputar donasi seperti ini, lalu bagaimana dengan donasi-donasi lainnya? Jadi, kejadian seperti ini menurut saya pribadi sangat jarang muncul ya. Apakah karena selama ini nggak ada yang ngebongkar gitu sehingga berita-berita seperti ini tidak diupdate gitu? Apakah berita seperti ini dianggap aib sehingga ditutupi gitu? Jadi tumben-tumbenan sekarang ini ada berita tentang perebutan donasi yang ada di Gaza. Wow, gila banget. Bagaimana kronologinya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, sebenarnya keterangan di video itu tidak bisa ini guys ya, tidak bisa disimpulkan secara sepihak ya, tapi intinya kira-kira gini. Menurut keyakinan saya, ada seorang pria berantem dengan seorang wanita bercadar, di mana dulunya mereka bekerja sama seputar pengiriman donasi dari Konoha ke Palestina, dari Konoha ke Gaza. Nah, di tengah perjalanan ketika mereka sudah dapat donasi, ya, maka donasi ini diduga menurut keyakinan saya dimasukkan ke kantong atau dipergunakan untuk hal-hal yang tidak penting gitu atau untuk kepentingan pribadi gitu. Yang melakukan siapa? Dugaannya ya menurut keyakinan saya itu adalah si wanita berhijab atau bercadar ini guys. Wow, wow, wow. Luar binasa. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kok separah itu ya? Bayangkan ya, donasi itu kan diperuntukkan bagi orang yang kekurangan, ya. Donasi itu kan digunakan untuk ya anak-anak kecil yang ada di Gaza dan lain sebagainya. Sah-sah aja kalau berdonasi, nggak jadi masalah asal nyampe ke orangnya. Nah ini permasalahannya. Warga Konoha itu sudah dibodohin karena mereka lugu ya, lugu-lugu campur bodoh gitu ya. Jadi warga Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin berdonasi di dunia guys. Wow, gila banget. Masyarakat Konoha itu adalah masyarakat paling dermawan di dunia. Jadi kalau orang yang minta donasi gitu ya, maka lahan paling subur itu adalah di Konoha. Walaupun kita miskin ya, kita itu nggak pelit untuk masalah donasi. Dan ini sangat berbahaya menurut saya pribadi ya. Ini tradisi yang sangat berbahaya atau budaya yang sangat berbahaya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini guys, kita boleh berdonasi, tapi kita jangan bodoh gitu ya. Kita harus tahu duit itu dikemanain, nyampe nggak. Kemudian kita harus tahu reputasi orang yang kita titipkan duit tersebut.
Jadi misalnya nih ada agen misalnya nih ya, ngaku-ngaku misalnya agen ya, untuk mengumpulkan donasi dan mereka akan ngasih donasi tersebut ke gajah misalnya. Kita harus cross check gitu ya, background mereka, apakah mereka pernah ngebohong gitu ya. Jadi berdonasi itu seperti menitipkan duit kita ke dunia saham. Itu kan saham kita sebenarnya. Kenapa warga Konoha itu rajin berdonasi? Apakah ini ada hubungan dengan agama? Ada. Pahala. Jadi warga Konoha itu sangat percaya dengan konsep pahala. Sehingga apa? Sehingga mereka sangat suka berdonasi. Walaupun IQ warga Konoha itu di bawah rata-rata, di bawah gorila gitu ya. Nggak semuanya tapi ada disclaimer on-nya. Yang ngomong seperti ini bukan saya guys, tapi Dokter Rui Hasan. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marah sama Dokter Rui Hasan sana. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang paling rajin berdonasi, tapi donasi kita itu seringkali disalahgunakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita nggak pernah cross check gitu ya. Apakah orang yang kita titipkan duit itu orang yang amanah, orang yang jujur, bisa dipercaya, suka nipu, suka nyolong, dan sebagainya. Kita nggak peduli itu. Yang peduli, yang penting kita bernasi gitu ya. Ibarat kerja, yang penting kita kerja gitu ya. Mau kerjaan kita beres, mau nggak beres, kita nggak peduli gitu. Jadi yang penting kerja. Itu sama seperti itu analoginya guys ya. Kemudian selain itu ya, selain daripada mbak-mbak berhijab ini, mbak-mbak bercadar ini yang lagi berantem sama mas-mas yang ada di TikTok ini, menurut keyakinan saya ada banyak ya agen-agen donasi yang ada di Konoha itu yang tidak sampai donasi tersebut ke gajah. Kenapa? Logikanya gini ya. Jadi kita harus berpikir rasional ya. Logikanya gini guys. Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin berdonasi di dunia. Yang paling dermawan di dunia. Jadi itu artinya kalau kita berdonasi itu angkanya itu bukan main-main guys. Bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Karena saking rajinnya kita berdonasi. Nah, kalau kita rajin berdonasi, lalu kenapa Indonesia itu nggak masuk daftar yang paling banyak menyumbangkan uang, makanan, dan lain sebagainya terhadap Palestina dan Gaza? Kenapa? Kenapa? Saya mau nonton video ini. Menurut data, ya, lagi-lagi kita harus baca data ya. Jangan malas guys. Woi, jangan malas. Saya tahu warga Konoha itu hanya 1 dari 1.000 orang yang rajin baca. Kebetulan saya rajin baca gitu ya. Saya orang penasaran, sehingga saya sangat suka baca buku. Jadi menurut data, ternyata yang paling banyak berdonasi di Palestina atau di Gaza itu ternyata bukan Indonesia. Tapi belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Yang paling banyak itu adalah Amerika. Sekali lagi saya katakan, kalian tidak salah dengar. Ya, kalau Anda membenci Amerika, maka mungkin Anda sudah berubah pikiran. Amerika coy. Gak percaya, cek data. Ada datanya tuh ya. Ya, urutan pertama itu paling banyak berdonasi itu Amerika, kemudian negara-negara Eropa, kemudian Arab Saudi. Itu urutan teratas. Indonesia tuh nggak masuk guys. Nggak tahu kemana donasi kita. Itu secara logika. Ya. Jadi kalau secara logika, kita tuh nggak masuk 10 besar gitu, paling berdonasi di Palestina, maka itu artinya donasi-donasi yang ada di Konoha itu tidak nyampe ke Palestina guys. Wow, gila banget. Wow, 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 wow. Kalian sadar nggak sih sebenarnya? Itu artinya kita dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum, walaupun oknumnya banyak, oknum-oknum agen donasi yang ada di Konoha. Ini pertanyaan saya selama ini. Kita itu adalah masyarakat paling rajin berdonasi, tapi kenapa duit kita nggak nyampe ke gajah gitu? Kenapa?
Ya, kenapa nggak transparan gitu? Harusnya kan transparan. Disclaimer on ya, nggak semua seperti itu ya. Ada juga yang transparan ya. Nggak semuanya seperti itu ya. Ada juga yang transparan. misalnya Gajah Hussein misalnya. Konon katanya ya, kata pendukungnya dia transparan. Tapi saya tidak pernah dia menggandeng misalnya, oh kita bisa yang semacam agen-agen misalnya, atau lembaga yang independen atau lembaga yang kredibel misalnya untuk perdonasian. Nggak pernah saya melihatnya. Walaupun pendukung daripada Hussein Donasi ini mengatakan Hussein Donasi itu adalah seorang ustadz yang sangat luar biasa ya. Guys, kalau seseorang itu sekali berbohong, maka dia akan tetap berbohong. Menurut keyakinan Abu Janda, Gajah Hussein pernah menyebarkan video hoax. Itu artinya Gajah Hussein ini pernah melakukan kesalahan atau kebohongan. Tidak di cross check dulu gitu. Itu sebuah kebohongan. Nah, kalau Gajah Hussein ini sudah pernah berbohong, apakah dia akan melakukan kebohongannya itu di masa depan? Jadi ada pepatah Cina mengatakan, sorry. Itu cuma bercanda. Jadi ada pepatah Cina mengatakan, kalau seseorang itu sudah pernah berbohong, maka di kemudian hari mereka akan membohongi kita. Itulah alasannya kenapa bos-bos China, orang-orang China itu benci banget dengan karyawan yang suka bohong. Kalau sekali berbohong, maka akan dikeluarin. Jangan harap bisa naik pangkat, ya. Jangan harap bisa dimaafkan. Karena itu filosofi kuno dari China. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Gajah Hussein ini berbohong atau tidak? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu, artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak video ini. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Bagaimana dengan donasi yang ada di Konoha? Apakah di Konoha itu banyak yang menilap donasi? Menurut keyakinan saya, banyak banget. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya supaya kalau kita perhatikan itu ya, berita-berita tentang Palestina itu sengaja di-up. Apakah karena ada duitnya gitu? Mari kita berpikir rasional. Kenapa kita nggak kepikiran hal ini? Karena dari kecil kita tidak diajari berpikir kritis. Saya tidak memberikan kesimpulan ya, silakan simpulkan sendiri. Kalau Anda jeli, berita-berita tentang perang yang ada di dunia ini bukan hanya di Gaza, tapi ada juga di negeri ya, di Ukraina, di negara lain, ada banyak, di Afrika paling banyak, di Yaman dan sebagainya. Jadi kalau kita bantu kemanusiaan, kita harus bantu semuanya, jangan cuma di Gaza. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa cuma Gaza ini yang di-up terus gitu? Kenapa Free Palestine ini terus yang di-up terus beritanya gitu? Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena ada duitnya gitu? Apakah supaya mengalur pundi-pundi gitu? Kalau misalnya ya, agen-agen donasi yang ada di Konoha itu dapat duit untuk berdonasi di Gaza misalnya gitu ya. Apakah mereka senang Gaza itu konflik? Supaya apa? Supaya mereka dapat duit gitu? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar. Apakah mereka juga sengaja mempertahankan konflik ini? Supaya apa? Supaya mereka dapat duit? Lalu bagaimana dengan masyarakat Gaza itu sendiri? Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau kita berpikir secara rasional, yang ngotot Gaza itu merdeka itu adalah Pak Prabowo dan warga Konoha. Apakah orang Gaza itu ngotot merdeka? Enggak. Kalau saya perhatikan, mereka nggak terlalu peduli dengan kemerdekaan mereka. Kalau mereka peduli dengan kemerdekaan mereka, maka mereka akan melakukan hal yang sama seperti Indonesia saat merdeka dari Belanda. Tahu apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta? Bung Karno dan Bung Hatta bertemu dengan pejabat Belanda. Lalu mereka menyepakati ya, Konoha punya utang miliaran gulden dibayar ke Belanda. Ini namanya negosiasi. Ini namanya diplomasi. Karena apa? Karena kita pengen merdeka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah warga Gaza pengen merdeka? Lalu kalau mereka pengen merdeka, kenapa mereka nggak ada niat gitu? Kenapa cuma Pak Prabowo aja yang
gemes gitu ya dengan kemerdekaan Palestina. Kenapa cuma Pak Prabowo yang ngebet gitu ya dengan kemerdekaan Palestina? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkannya. Jadi, apakah ini semuanya ada korelasinya atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Ya, kalau Konoha itu salah satu negara paling rajin berdonasi di dunia, lalu kenapa kita tidak masuk 10 besar paling banyak donasi di Gaza? Ini menurut data. Kita harus baca data ya. Kita kaum intelektual harus melek data. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita tidak masuk 10 besar, itu artinya apakah banyak agen-agen donasi di Konoha itu bermain? Saya tidak akan menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi guys, kalau saya perhatikan ya, ini menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, masyarakat kita itu makin hari makin tidak jujur, makin hari makin mengurusi hal-hal yang tidak penting, makin hari makin terpuruk, makin hari makin banyak menghasilkan babu gitu ya. Di Konoha itu banyak orang yang pengangguran, tidak punya skill, lalu terpaksa jadi babu, jadi TKW, jadi kerja murahan di luar negeri. Kita dianggap atau direndahkan di luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pendidikan kita rusak, ya pejabat kita korup, dan sebagainya. Lalu apa solusinya? Solusinya itu nggak ada yang instan, guys. Nggak ada. Ada pepatah Cina kuno mengatakan, sorry, bukan. Jadi ada pepatah China mengatakan bahwa kalau kita membangun suatu negara itu seperti nanam pohon, butuh waktu puluhan tahun. Nggak bisa instan, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita membangun negara kita tuh nggak boleh dengan cara instan. Harus punya tekad dan niat. Apa yang harus dibayar untuk membangun negara kita? Kejujuran. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa maju kalau mereka tidak jujur. 10 negara maju di dunia ini adalah negara yang jujur. Lalu gimana caranya kita supaya menjadi negara jujur? Apa alasannya? Alasannya itu ya kita harus kembali ke filosofi leluhur kita, bukan ke agama leluhur ya. Disclaimer orangnya, filosofi leluhur kita. Apa filosofi leluhur kita? Berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur itu artinya jujur, berbuat baik, sopan, tidak nipu. Ya, jadi di Konoha itu sudah banyak penipu, bahkan donasi pun ditilep. Ya, itu artinya kita sudah kehilangan jati diri, sudah kehilangan jati diri bangsa kita, sehingga kita tidak bisa jadi negara maju. Susah banget jadi negara maju. Jadi, marilah kembali ke filosofi leluhur kita, yaitu budi pekerti luhur. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.